Halo semua, jumpa lagi dengan saya Chang Laoshe di acara Kelimpahan Alkitabiah. Apa kabar semua? Saya harap baik-baik saja ya. Perkenalkan diri dulu kalau yang belum belum kenal sama saya. Eh, saya ini bukan pendeta. Pekerjaan saya adalah saya jual produk keuangan namanya asuransi. Kenapa saya jual asuransi? Karena ini produk yang menolong orang. Jadi menurut saya penting pekerjaan kita itu memiliki nilai lah buat orang lain. Terus saya beribadah di Jakarta City Blessing cabang Green Lake. Saya bukan pendeta ya, jangan lupa. Eh ini acaranya itu disponsori oleh orang. Jadi ada orang itu bayar supaya acara ini bisa terlaksana. Jadi kalau misalnya pendengar-pendengar ada yang merasa diberkati, mau memberkati acara ini silakan, nanti bisa kontak saya. Terus saya kasih nomor telepon saya. Terus eh ini acaranya itu berhubungan sama keuangan ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau mengajukan pertanyaan berhubungan sama acara, sama keuangan, nanti boleh kontak saya. Ntar nomor telepon saya kasih juga. Hari ini topik kita adalah pandangan yang salah mengenai uang. Pandangan salah mengenai uang. Orang itu kenapa dia nggak berhasil? Salah satunya adalah karena dia punya cara pandang yang salah mengenai uang. Cara pandang kalau minggu lalu ada yang dengar saya ngomongin soal mentalitas dan cara pengelolaan uang. Ini pandangan tuh bagian dari mentalitas itu. Cara kita memandang uang ini penting. Kalau kita memandang uang dengan cara yang salah, kita akan sulit untuk menjadi orang yang berhasil. Nah, nomor satu ini yang orang paling banyak terjebak lah. Pandangan yang salah ini bisa menjebak kita. Nomor satu adalah uang adalah sumber kebahagiaan. Saya rasa orang walaupun mereka nggak ngaku, mereka nggak ngomong di mulut mereka, tapi mereka dalam hati percaya bahwa uang itu adalah sumber kebahagiaan. Banyak orang karena nggak punya uang mereka stres. Saya yakin ini benar. Ada juga orang yang membenarkan ini dengan cara ngomongnya gini, oke, uang itu bukan segala-segalanya, tapi segala-galanya itu butuh uang. Saya nggak bilang ini salah, saya nggak bilang ini nggak benar, saya cuma bilang bahwa pandangan ini perlu diluruskan. Kalau misalnya kita masih memiliki keyakinan ini di dalam hati kita, keyakinan bahwa uang itu adalah sumber kebahagiaan, kita akan sangat sulit menjadi orang yang menerima berkat Tuhan dan menjadi orang yang bahagia pada saat yang sama. Jadi kita bisa jadi orang yang kaya, tapi kita nggak bisa jadi orang yang bahagia. Atau kita bisa juga menjadi orang miskin, tapi kita bahagia. Ya sama-sama kurang lah. Dan ini tidak ideal. Tuhan maunya ini kita itu hidup tanpa kekurangan apapun, plus kita berbahagia. Umumnya orang berpikir bahwa orang itu butuh duit biar bisa bahagia. Benar apa enggak sih pandangan ini? Begini, orang itu butuh uang pada titik tertentu supaya mereka bisa bahagia. Titik tertentu ya, garis bawahi kata titik tertentu. Apa sih maksudnya titik tertentu itu? Kalau misalnya orang itu nggak bisa makan, sulit untuk orang itu bisa bahagia ya. Sulit, saya bilang sulit. Ya ada aja lah kadang-kadang yang mungkin bisa bahagia gitu. Tapi rada sulit. Bukan berarti nggak ada, tapi rada sulit. Tetapi kalau misalnya orang udah capai satu titik tertentu, lalu ke atasnya itu sebetulnya ya jumlah uangnya sudah nggak banyak mempengaruhi dia punya kebahagiaan. Jadi kalau misalnya kita nggak punya makan nih, kita nggak bisa makan nih, udah kemungkinan besar kan kita kan, aduh pusingnya gimana ya gitu ya, nggak bisa makan gitu. Tapi ada level tertentu nih, misalnya kita makan udah ada, tabungan udah ada, pekerjaan stabil, anak-anak uang sekolah oke, semua udah beres, cicilan udah lunas semua. Nah, kalau kita udah ada di level di sana,
Terus kita masih berpikir bahwa kita membutuhkan uang lebih banyak supaya kita bisa bahagia. Nah, disinilah letak kesalahan pandangan itu. Kenapa? Yesus bilang begini nih, orang itu butuh harta, tetapi hidupnya tidak bergantung dari itu. Maksudnya apa? Sebetulnya dalam keadaan apapun orang itu bisa bahagia. Dalam keadaan apapun orang bisa tetap hidup di dalam sukacita, di dalam ucapan syukur. Dalam keadaan apapun loh. Tetapi ketika orang mengaitkan kondisi keuangannya dengan kebahagiaannya, dia sedang menyandera dirinya sendiri. Saya ulangin, ini penting sekali. Ketika orang mengaitkan kebahagiaannya dengan uangnya, entah itu jumlah pendapatan lah, entah itu jumlah kekayaan, dia sedang menyandera dirinya sendiri. Kenapa? Karena kita itu harusnya menjadikan uang itu sebagai hamba, bukan sebagai tuan. Ketika kita punya kebahagiaan kita kaitkan dengan jumlah pendapatan, kita sedang menjadikan uang sebagai tuan kita. Semua orang itu mau menyenangkan tuannya. Semua orang itu mau menyenangkan tuannya. Nah, kalau kita punya tuan itu uang, kita mau senangkan uang. Bagaimana sih caranya menyenangkan uang? Ya dengan kita menyembah dia. Jadi uang kita anggap sebagai hal yang paling utama di dalam hidup. Padahal uang nggak lain dan nggak bukan sebetulnya cuma alat. Jadi makanya kita jangan mengaitkan kebahagiaan kita dengan uang. Kalau kita mengaitkan kita punya kebahagiaan dengan uang, kita pasti akan kecewa terus. Kita pasti akan stres terus. Kenapa? Karena uang itu adalah sesuatu yang relatif. Kebutuhan setiap orang itu berbeda. Tapi kalau kita menjadikan uang sebagai tuan, kita akan mulai membandingkan diri dengan orang lain. Nih, sekarang kita punya pendapatan anggaplah 1 bulan 20 juta. Misalnya ini cuma contoh. Dan kita merasa bahagia. Tetapi ketika kita kenal sama orang-orang yang income mereka 1 bulannya, pendapatan mereka 1 bulan bisa 100 juta, kita mulai mempertanyakan kebahagiaan kita. Karena kita melihat, oh ternyata ada orang-orang yang tingkat kehidupannya lebih tinggi daripada kita jauh. Tadinya nih kita udah baik-baik aja nih. Kita 1 bulan 20 juta sudah cukup lah. Semua sudah bahagia nih, udah oke nih. Tapi waktu kita ketemu sama orang yang income-nya, yang tingkat pendapatannya jauh lebih tinggi daripada kita merasa bahwa ada sesuatu yang kurang sama kita. Ini adalah suatu masalah. Ini akan terjadi kalau kita itu menganggap uang itu sumber kebahagiaan. Jadi, waktu orang itu menjadikan uang sebagai sumber kebahagiaan, dia akan mulai membandingkan dirinya dengan orang lain. Tanpa kita sadari, kita sering melakukan itu. Membandingkan diri sama orang lain, membandingkan pendapatan kita sama orang lain, membandingkan kekayaan kita sama orang lain, rumah kita sama orang lain. Ini semua adalah bibit dari bencana. Kita akan menjadi tidak puas dengan Allah, kita akan menjadi tidak puas dengan diri kita sendiri. Tuhan gak mau kita jadi orang kayak begitu. Tuhan ini mau supaya kita ini jadi orang di dalam segala hal, di dalam segala keadaan, kita tetap bisa mengucap syukur, kita tetap bisa melihat Tuhan sebagai Tuhan yang baik. Kita tetap bisa melihat Tuhan sebagai Tuhan, sebagai bos, bukan uang. Kalau kita hidup mengutamakan uang karena kita pikir itu sumber kebahagiaan, kita akan melakukan apapun supaya kita untuk mendapatkan uang itu supaya kita bisa bahagia. Nah, ini adalah tipuan. Nah, orang tanpa sadar banyak tertipu. Oleh karena itu, kita harus berhenti melihat uang itu sebagai sumber kebahagiaan. Ada satu ayat yang aneh nih ya.
Saya percaya 100% lah bahwa Tuhan mau kita berhasil, Tuhan mau kita diberkati, saya percaya 100%. Tapi semua ada caranya dan semua ada waktunya. Mari kita buka satu ayat di Ulangan 7 ayat 22. Ulangan 7 ayat 22. Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Engkau tidak boleh, garis bawahi, tidak boleh membinasakan mereka dengan segera, supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Ini saya cerita latar belakangnya nih ya. Jadi si bangsa Israel ini nih sebentar lagi nih mau masuk ke tanah Kanaan. Dan di tanah Kanaan itu ada banyak sekali bangsa-bangsa raksasa. Nah, Tuhan itu sudah menyerahkan bangsa-bangsa itu ke dalam tangan Israel. Jadi mereka itu semua harusnya akan takluk. Tapi Tuhan ngomong begini, jangan halau bangsa ini langsung, seketika. Tetapi mesti sedikit-sedikit. Supaya binatang hutan tidak menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Kenapa bisa begitu? Tuhan itu mau kita berhasil. Ya, Tuhan itu mau kita sukses. Tetapi Tuhan tidak suka yang namanya instan. Ini penting. Banyak orang karena mereka berpikir uang itu adalah sumber kebahagiaan, yang mereka pikirkan adalah bagaimana caranya supaya bisa menjadi lebih kaya, lebih cepat. Sekali lagi, banyak orang karena mereka berpikir uang itu adalah sumber kebahagiaan untuk mereka, sehingga mereka berpikirnya itu bagaimana caranya bisa menjadi lebih kaya, lebih cepat. Semua yang mau cepat kaya itu tidak akan luput dari hukuman. Ini kata Amsal. Orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Nah, kenapa sih Tuhan itu tidak mau supaya orang itu kaya dengan cepat? Kenapa? Karena ini semua berbicara mengenai kapasitas orang. Apa itu kapasitas? Kapasitas di sini bicara soal kemampuan orang dan karakter orang. Jadi orang itu perlu memiliki karakter yang bagus terlebih dahulu dan kemampuan yang baik terlebih dahulu sebelum dia mendapatkan uang lebih banyak. Kemampuan orang untuk mengelola uang itu setiap orang berbeda. Ada orang yang cuma bisa mengelola 5 juta sebulan. Ada orang cuma bisa mengelola 10 juta sebulan. Ada orang cuma bisa mengelola 100 juta sebulan. Ada orang bisa mengelola 200 juta sebulan. Setiap orang berbeda. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah kita harus berlatih meningkatkan karakter kita dan kemampuan kita. Sehingga kita bisa menjadi hamba yang lebih baik, sehingga Tuhan mempercayakan kita lebih banyak lagi. Ingat perumpamaan talenta. Orang itu diberikan berapa talenta itu tergantung dengan kecakapan mereka. Jadi kita ini perlu tanda kutip menunjukkan sama Tuhan kita punya kecakapan, sehingga Tuhan akan memberikan kita lebih banyak lagi untuk kita kelola. Ingat bahwa semua harta yang kita miliki, segala sesuatu yang kita miliki itu bukan punyanya kita. Mau itu keluarga kita, mau itu uang kita, mau itu pekerjaan kita, bahkan diri kita sendiri pun bukan punyanya kita. Semua itu adalah punyanya Tuhan. Tuhan itu mau mencari orang-orang yang setia untuk mengelola. Nah, kalau kita jadikan uang itu sebagai sumber kebahagiaan, di sana kita sudah menyatakan bahwa uang itu adalah milik kita dan bukan milik Tuhan. Dan kita bukan lagi pengelola, tapi kita adalah pemilik. Tuhan itu mencari orang yang dia bisa percayai. Untuk apa? Karena akan banyak sekali sesuatu yang orang bisa lakukan untuk Tuhan kalau dia punya duit.
Ada banyak sekali yang bisa dia lakukan buat Tuhan. Nah, Tuhan tuh mau cari orang-orang yang cakap, yang dia bisa percaya, yang punya karakter bagus, buat dia kasih berkat lebih banyak supaya dia bisa berpartner dengan Allah dalam menciptakan kerajaan Allah di dunia ini. Ini adalah maksudnya Tuhan. Nah, kalau orang jadi kaya secara instan, umumnya orang itu akan dihancurkan oleh uang tersebut. Umumnya. Kenapa? Karena karakternya belum siap. Pisau itu ada alasannya kenapa dia punya gagang. Nggak ada gunanya pisau kalau dia nggak ada gagang. Itu akan melukai orang yang megang. Jadi nggak bisa pakai buat apa-apa. Kita mau masak sayur, belum sayurnya kepotong, tangan kita udah kepotong duluan. Nah, Tuhan itu mau supaya kita ini menjadi pisau yang tajam. Pisau yang tajam itu yang sekali potong bisa langsung kepotong. Tetapi pisau itu sangat tajam, gak ada gunanya kalau gak ada gagang, gak bisa dipegang. Tuhan itu mau orang itu punya karakter. Nah, karakter itu adalah pegangan pisau. Tajamnya pisau itu adalah skill orang, kemampuan orang, dan pegangannya itu adalah karakternya. Sebuah pisau tidak bisa hanya memiliki kemampuan. Gak bisa hanya tajam tapi gak ada pegangan, gak bisa. Orang itu gak bisa cuman pinter kelola uang tapi gak punya karakter. Ketika dia jadi kaya, dia akan pakai duitnya buat hal yang enggak. Sama juga pisau itu gak boleh tumpul. Percuma pisau itu ada pegangan tapi pisaunya tumpul. Nanti buat potong daging gak bisa, potong tulang gak bisa, potong ini potong itu gak bisa. Setengah mati. Nah, karakter dan kemampuan orang dalam keuangan ini mesti menjadi sesuatu yang seimbang. Barulah berkat Tuhan itu bisa menjadi optimal di dalam diri orang tersebut. Percaya aja kalau memang orang punya kemampuan dan orang punya karakter, pasti orang itu akan sukses. Memang seperti ini. Kenapa orang-orang di dunia bisa kaya? Lebih kaya dari anak Tuhan, kenapa bisa begitu? Ya karena mereka punya kemampuan dan mereka punya karakter. Paling nggak untuk keuangan itu. Ini yang menjadikan, jadi jangan pikir begini nih, oh kalau misalnya saya punya uang saya akan bahagia. Enggak, justru kita adalah tuan dari uang tersebut. Nah, kalau kita punya karakter itu, kita akan mengerti dan kita bisa menjadikan uang itu sebagai hamba, bukan sebagai sumber kebahagiaan. Sumber kebahagiaan itu hanyalah Tuhan. Nah, kita lihat lagi satu ayat di 1 Korintus 15 ayat 10. 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nah, kasih karunia ini salah satunya itu adalah berkat. Jadi, kita ini waktu kita sudah mengerti bahwa kita ini adalah orang yang sudah diberkati, kita ini perlu bekerja keras. Melatih diri supaya kita bisa meningkatkan kita punya karakter dan kita punya kemampuan. Tuhan sudah kasih berkat supaya kita bisa berhasil. Tuhan sudah kasih berkat supaya kita menjadi orang yang bijaksana. Tuhan sudah kasih berkat supaya kita bisa menjadi orang yang punya karakter bagus. Itu semua sudah dikasih. Yang paling penting adalah dari kita meningkatkan kita punya karakter dan kita punya kemampuan. Ketika dua unsur ini terjadi, pasti kita akan melihat berkat datang. Jadi bukan Tuhan gak berkati nih. Apa yang sebetulnya sedang kita lakukan adalah kita sedang memperbesar kapasitas diri kita. Karakter dan kemampuan ini bicara soal kapasitas kita. Kapasitas apa itu? Kapasitas untuk menerima lebih dari Tuhan. Misalnya di luar rumah kita lagi hujan. Lalu kita mau ambil air.
Nah, apa yang kita pilih, alat apa yang kita pilih untuk nampung air itu akan menentukan seberapa banyak air yang bisa kita tampung. Kalau kita bawa sendok, ya kita cuma dapat 1 sendok. Kalau kita bawa ember, ya kita cuma dapat 1 ember maksimal. Kalau kita bawa kolam renang yang plastik itu, kita akan dapat kolam renang paling banyak. Tetapi kalau kita gali tanah, dalam-dalam, lebar-lebar, ya itulah yang akan kita dapat. Nah, kapasitas itulah yang dimaksud dengan karakter dan kemampuan. Nah, karakter kemampuan itu harus kita asah terus-menerus. Hari ini saya cuma punya sendok. Ya udah, saya pakai sendok. Tapi saya nggak mau cuma sendok doang. Saya mau besok saya udah punya ember. Hari ini saya udah punya ember. Tapi saya nggak mau besok saya cuma ember doang. Saya mau punya kolam renang. Nah, saya udah punya kolam renang. Saya mau lebih besar lagi. Saya mau punya danau. Supaya apa? Supaya saya bisa menerima lebih banyak berkat yang Tuhan sudah kasih ke saya. Ada satu cerita. Suatu kali ada satu orang, dia pergi lihat orang mancing. Nah, dia lihat nih orang aneh banget nih. Ini orang aneh banget. Dia mancing ya, ikan gede dia buang, dia balikin lagi ke danau. Ikan kecil dia bawa pulang. Dia udah lihat-lihat, terus dia tanya lah, dia penasaran, dia tanya, "Pak, kenapa Bapak kalau dapat ikan gede Bapak buang? Kenapa kalau ikan kecil Bapak simpen?" "Oh, ini gampang. Saya di rumah pancinya kecil. Jadi kalau ikannya kegedean nggak muat, saya balikin aja ke danau. Yang kecil-kecil muat di panci saya cocok, saya bawa pulang." Nah, orang itu seringkali tanpa sadar melakukan kesalahan ini. Karena mereka merasa bahwa mereka punya kemampuan itu cuma di sana, mereka punya karakter cuma di sana, jadi mereka nggak upgrade diri dan mereka membiarkan diri di sana. Tetapi ketika kita mengupgrade diri kita, dalam artian karakter kita berubah, kita nggak lagi memandang uang itu sebagai sumber kebahagiaan, tetapi Tuhanlah sumber kebahagiaan, kita sedang mengupgrade diri kita. Ketika kita bilang sama Tuhan, "Tuhan, saya mau punya uang supaya saya bisa melayani Tuhan lebih baik lagi." Itulah upgrade karakter kita. Nah, itu dari segi rohani, dan dari segi jasmaninya adalah kita belajar lebih baik lagi. Jangan menjadikan uang sebagai sumber kebahagiaan. Jadikanlah Tuhan sebagai sumber dari kebahagiaan. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai sumber kebahagiaan, kita akan hidup yang puas. Tapi kalau kita menjadikan uang sebagai sumber kebahagiaan, kita hidup tidak akan pernah puas. Sampai sini dulu. Kalau ada yang mau tanya, ada yang mau kasih komen, silakan kontak saya ke 0819 3218 4218. Sekali lagi 0819 3218 4218. Kita break dulu. Kita lanjut lagi. Pandangan yang salah kedua. Jadi yang pertama itu adalah menganggap uang itu sebagai sumber kebahagiaan. Yang kedua itu adalah Tuhan menentukan siapa yang kaya dan miskin. Orang-orang Kristen kadang-kadang ada yang percaya takdir. Jadi semuanya harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya Tuhan itu yang menentukan siapa yang jadi kaya, siapa yang miskin, siapa sakit, siapa sehat, siapa ini, siapa itu. Ini nggak sesuai dengan firman. Nggak ada satupun anak Tuhan itu yang ditakdirkan untuk menjadi miskin. Setiap dari anak Tuhan itu ditakdirkan untuk berhasil. Nah, kok bisa gitu? Firman bilang begini di Yohanes 10 ayat 10. "Pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan." Kelimpahan itu maksudnya ya orang punya uang. Saya ini bapak, saya punya anak. Sebentar lagi anak saya 2. Saya nggak punya rencana supaya mereka masa depan nanti susah. Nggak ada rencana itu, saya mau mereka berhasil. Bahkan lebih berhasil 100 kali lipat dari saya. Kalau saya bisa ngumpulin
uang sekian, saya harap mereka bisa kumpulin paling nggak 100 kali lipat lebih banyak. Misalnya, ini cuma contoh. Ini kalau saya nih sebagai manusia di dunia aja bisa mikir kayak begini, apalagi Bapak saya di surga. Apalagi Bapak kita di surga. Jadi Tuhan tidak menetapkan siapapun untuk menjadi miskin. Tuhan tidak menetapkan siapapun, termasuk orang-orang gak percaya. Bahkan orang-orang gak percaya pun gak diciptakan Tuhan untuk tidak berhasil. Kok bisa begitu? Karena Tuhan tuh mati buat semua orang. Bukan cuma buat orang Kristen, buat semua orang. Tuhan tuh mati buat semua orang. Semua orang itu sudah diberkati. Semua orang dosanya sudah diampuni. Tapi orang yang percaya, dia yang bakal dapat. Nah, ini kita perlu renungkan nih. Ini kita perlu renungkan. Sebetulnya kalau misalnya keadaan kita sekarang kita pikir kurang baik, kita masih mikir dulu nih. Sekarang kita perlu renungkan. Percaya apa enggak kalau Tuhan tuh sebetulnya mau kita berhasil? Percaya apa enggak kita sebetulnya Tuhan itu mau kita makmur? Percaya apa enggak? Ini semua ngomongin soal apa yang kita percayai di dalam hati. Kenapa? Karena apa yang kita percayai itulah yang akan terjadi. Yesus bilang terjadilah sesuai dengan imanmu. Kalau kita percaya bahwa Tuhan mau kita miskin, jangan heran kalau kita miskin. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu mau kita hidupnya susah, jangan heran kalau hidup kita susah. Kalau kita berpikir bahwa orang yang kaya itu cuman segelintir aja dan kita nggak termasuk di dalamnya, jangan heran kalau itu yang terjadi. Orang itu suka menyimpulkan berdasarkan pengalaman. Orang suka menyimpulkan berdasarkan pengalaman. Kalau pengalaman seseorang nih ya, dia udah gagal di A, gagal di B, gagal di C, gagal di D. Dia mau menyimpulkan bahwa oh saya kayaknya memang nggak cocok, nggak ditakdirkan buat jadi orang kaya. Padahal ini nggak benar. Pengalaman itu bukan firman Tuhan. Kenapa kita mendasarkan sesuatu kepada yang bukan firman? Dulu ada satu orang namanya Aristoteles. Mungkin rata-rata pendengar tahu lah Aristoteles siapa lah. Ini orang yang hebat, orang pinter. Dia itu gurunya Alexander Agung. Jadi ada satu raja di Yunani dulu. Raja ini salah satu yang paling hebat di dunia. Dia dalam usianya 30-an tahun sudah berhasil menaklukkan seperempat dunia mungkin ya. Seperempat, saya rada lupa. Nah dia itu dibimbing sama satu orang guru. Gurunya namanya Aristoteles. Aristoteles bilang kalau laba-laba itu kakinya 6. Baru akhirnya abad ke-19 tahun 1800-an, orang-orang baru mulai ngecek dan mengetahui bahwa ternyata laba-laba itu kakinya 8. Tetapi si Aristoteles, orang yang pinter diakui itu tuh, dia juga salah satu bapak matematika. Dia bilang laba-laba kakinya ada 6, orang gak cek lagi langsung terima aja. Sama kayak kita menilai perkataan orang, kita menilai pengalaman kita, dan kita menyimpulkan, tapi kesimpulan kita sama sekali berbeda dengan firman Tuhan. Siapa yang harus kita percayai kalau misalnya kesimpulan kita sama firman Tuhan itu berbeda? Siapa yang harus kita percayai? Umumnya orang mempercayai pengalaman mereka. Atau ada juga orang yang lebih mempercayai perkataan orang lain daripada firman. Kenapa kita bisa lebih mempercayai yang lain-lain daripada firman? Alasannya sederhana, karena kita nggak percaya sama Tuhan. Kalau kita nggak percaya sama Tuhan, kita nggak percaya apa yang dia ngomong. Padahal Tuhan itu sudah berfirman, dan kalau kita mau terima, kita mau tangkap dengan iman, kita akan melihat hasilnya.
Saya ini nggak mau anak saya gagal. Bapa di surga apalagi. Jadi Tuhan kasihlah janji. Buat apa janji itu? Buat dipercayai. Janji Tuhan adalah untuk dipercayai. Ketika orang mempercayai janji Tuhan, dia akan melihat hasilnya. Ketika orang tidak percaya sama Tuhan, itu sama saja dia meninggikan dirinya terhadap Tuhan. Orang yang meninggikan dirinya terhadap Tuhan tidak akan bisa mendapatkan apapun dari Tuhan. Tuhan itu mencari orang-orang yang mau merendahkan hatinya dan percaya kepada firman-Nya. Jadi, sekali lagi yang saya mau jelasin adalah Tuhan itu tidak menciptakan orang yang kaya dan miskin. Tuhan itu tidak menentukan siapa yang akan menjadi kaya, siapa yang akan menjadi miskin. Tuhan itu mau supaya setiap orang, bukan cuma orang Kristen, berhasil. Nah, sebagai orang Kristen kita memiliki janji khusus itu. Janji khusus itu. Apakah kita akan memegang janji itu erat-erat, kita simpan di dalam hati kita jaga baik-baik, ataukah kita akan membiarkan diri kita didikte oleh sesuatu yang bukan firman? Kenapa Abraham itu dapat anaknya lama? Bukan Tuhan yang mau. Bukan Tuhan sengaja tunggu Abraham sampai dia umur 100 tahun baru dikasih anak. Enggak. Karena dia tidak yakin sama janji Allah. Oleh karena itu prosesnya lama. Waktunya Tuhan itu adalah kemarin. Yesus itu mati 2000 tahun lalu supaya orang itu tidak lagi harus menderita karena pekerjaan iblis. Nah, pekerjaan iblis seperti di Yohanes 10 ayat 10 katakan, dia itu mencuri, membunuh, membinasakan. Jadi Tuhan itu sudah membalikan keadaan. Jadi orang tidak harus lagi dicuri, tidak harus lagi dibunuh, tidak harus lagi dibinasakan. Sudah tidak perlu lagi. Sudah tidak perlu lagi. Tetapi kalau kita tidak mengerti kebenaran, maka kita punya potensi dibohongi sama iblis. Kita punya potensi untuk dicuri sama iblis. Karena kita nggak tahu. Contoh yang sederhana begini. Misalnya Anda punya tanah, Anda nggak tahu Anda punya tanah itu, Anda nggak pagerin, Anda nggak apa-apain. Suatu kali setelah 20 tahun Anda akhirnya ingat Anda punya tanah, Anda pergi ke sana, ternyata sama orang lain udah digarap. Lalu Anda mau usir, Anda panggil polisi, bayar duit, Anda lakukan ini, keluar duit, lakukan itu, keluar duit segala macam. Belum tentu juga Anda bisa berhasil. Orangnya bilang, oh saya udah di sini 20 tahun. Anda kemana saja? Nah itu suka terjadi. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa firman itu nggak lebih penting, nggak lebih benar daripada yang lain-lain. Nah oleh karena itu, kita harus benar-benar yakin seyakin-yakinnya, mantap di dalam hati kita bahwa Tuhan itu sudah memberkati kita dan mau kita berhasil. Kita buka ayatnya aja lah. Saya udah sering sekali saya bacain ayat ini, tapi ini ayat yang memang luar biasa dan saya senang sama ayat ini. Jadi kita harus percayalah. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tuhan memberikan kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ini bukan ngomongin soal hal-hal rohani. Ini bukan ngomongin soal hal-hal yang bersifat pengampunan dosa lah dan sebagainya. Ini jelas dia ngomong kekayaan, uang, cien. Jelas. Jadi jangan kita kita menurunkan derajat kebenarannya Tuhan
dan digantikan dengan apa yang kita percayai sendiri. Digantikan dengan pengalaman kita, digantikan dengan kata-kata orang. Enggak. Kalau firman bilang bahwa kita sudah dikasih kekuatan untuk memperoleh kekayaan, berarti itulah yang benar. Saya hanya perlu percaya saja, kita hanya perlu percaya saja. Ketika kita percaya sungguh-sungguh, kita akan melihatnya. Bagaimana nih kalau misalnya kita nih banyak alamin hal-hal yang gagal. Gagal A, gagal B, gagal C, gagal D. Tetap pegang janji Tuhan. Apapun yang terjadi, bagaimanapun keadaannya, tetap pegang janji Tuhan. Kenapa? Karena yang benar adalah janji Tuhan. Yang benar adalah janji Tuhan, bukan apa yang kita alamin, bukan pengalaman kita. Nah, oleh karena itu kita perlu benar-benar ngecek dalam hati kita. Apa yang kita perlu cek? Apakah kita percaya apa enggak bahwa Tuhan itu mau kita berhasil? Apakah kita benar-benar yakin Tuhan itu sudah kasih kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan atau enggak? Oh, tapi saya nggak ngalamin. Karena kita nggak percaya, karena Anda nggak percaya. Terus gimana caranya supaya percaya? Renungkanlah firman. Renungkanlah firman sampai Tuhan ngomong ke dalam hati kita. Apa yang Tuhan udah ngomong ke dalam hati kita, biasanya kita akan percaya. Kalau nanti kita lupa gimana? Ngomong lagi sama Tuhan. Renungan lagi firman-Nya. Terus menerus sampai kita tetap kuat. Saya percaya. Walaupun saya nggak lihat, saya percaya. Walaupun saya gagal di A, saya percaya. Walaupun saya gagal di B, saya percaya. Tuhan mengasihi saya. Tuhan sudah memberkati saya pasti akan berhasil. Walaupun saya gagal di B, walaupun saya gagal di C, walaupun saya gagal di D, nggak ada masalah. Saya percaya bahwa Tuhan sudah memberikan saya berkat, sudah memberikan saya kemampuan untuk memperoleh kekayaan. Saya tidak ditakdirkan untuk gagal, saya ditakdirkan untuk berhasil. Karena Allah beserta dengan saya pasti akan berhasil. Nah, ini adalah sesuatu yang harus kita pegang erat-erat. Jangan sampai kita lepas. Kita mau break dulu. Kita break dulu. Kalau ada yang mau punya pertanyaan, kontak saya silakan ke 0819 3218 4218. Sekali lagi 0819 3218 4218. Nah, jadi saya mau simpulin aja. Dua hal ini penting sekali. Kita perlu cek sebetulnya hati kita itu isinya apa? Apakah kita menganggap uang itu sumber kebahagiaan kita atau enggak? Kalau iya ya kita harus berubah hati kita. Rubah hati kita. Gimana sih caranya kita rubah hati kita? Kita mesti minta sama Tuhan rubah hati kita. Kita mesti pegang firman Tuhan. Apa firman Tuhan itu? Tuhan adalah sumber kebahagiaan kita. Tuhan adalah segala sesuatunya buat kita. Itu harus kita pegang di dalam hati kita. Kalau misalnya kita selama ini gak percaya bahwa Tuhan ini mau memberkati kita, kita juga harus rubah hati kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan mau kita berhasil. Tuhan mau kita sukses. Jadi, orang kadang berpikir bahwa sukses itu ada hubungannya sama tingkat pendidikan lah, sama latar belakang lah, sama punya uang apa enggak lah, dan sebagainya. Intinya orang merasa bahwa, saya nggak punya modal cukup lah buat berhasil lah. Enggak. Kita bisa berhasil karena Tuhan. Kita bisa berhasil karena Tuhan. Kalau kita percaya, kita pasti bisa berhasil. Yang penting kita percaya aja. Gimana kalau saya nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa ini, nggak bisa itu? Tuhan bilang, firman Tuhan bilang begini. Tuhan tuh ngajarin tanganku untuk berperang dan jari-jariku untuk bertempur. Kalau nggak salah ayatnya ngomong begitu. Jadi semua kemampuan yang kita nggak punya,
Tuhan bisa kasih. Yang penting kita siapin hati kita. Kita siapin hati kita mau terima dari Tuhan, pasti bisa. Sampai sini aja saya punya siaran hari ini. Saya mau kasih pengumuman ya. Yang pertama itu adalah kalau ada yang mau memberi ke acara ini, memberi nih, mau mendukung acara ini, bisa WhatsApp saya ke 081932184218. Yang kedua, kalau ada orang mau tanya-tanya, mau minta bantuan doa, boleh juga WhatsApp ke sana, nomor yang tadi ya. Yang ketiga itu, saya bikin buku rohani dalam bentuk PDF. Jadi kalau misalnya ada yang mau, silakan WhatsApp ke saya, nanti saya kirimin PDF-nya. Pengumuman keempat itu, saya ini jual asuransi. Kalau misalnya para pendengar ada yang tertarik, mau tanya-tanya, silakan kontak saya. Atau kalau ada yang mau cari pekerjaan atau tambahan uang, silakan kontak saya. Syaratnya apa sih buat jadi orang yang jual asuransi? Sederhana aja, cukup punya iPad yang generasi 6 minimal. Udah gitu aja, nggak usah biaya daftar. Terakhir, saya mau kasih tahu bahwa saya ini bikin Zoom setiap hari Jumat malam jam 8. Kalau ada yang tertarik mau ikut Zoom saya, isinya sih rohani, bukan tentang keuangan. Rohani yang umum lah. WhatsApp aja ke saya, nanti saya masukin ke grup. Jadi nanti setiap Jumat ada grup Zoom-nya. Saya rasa itu aja dari saya. Semoga semuanya diberkati. Salam Babem. Shalom.